Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama di kesempatan yang indah ini dalam ibadah keluarga di hari Rabu 18 November 2020. Firman Tuhan kembali kita renungkan, dan mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita bersatu di dalam doa. Marilah berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena kembali Engkau himpunkan kami sebagai keluarga lepas keluarga untuk memaknai akan kehadiran-Mu yang indah di tengah-tengah kehidupan keluarga kami dalam ibadah ini, sehingga dalam persekutuan yang indah ini kembali kami mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, dan karuniakanlah bagi kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam warna keseharian kami, lalu kami melakukannya dengan penuh sukacita. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Marilah kita bersama membuka kitab Imamat, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-24, sesuai dengan daftar bacaan menurut Sabda Guna Dharma Krida hari ini, Rabu 18 November 2020. Demikianlah kutipan menurut kitab ini. Imamat pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-24. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan. Ia akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia, setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, lalu melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak, kaum muda dan remaja yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin kita pernah melihat sebuah video pendek, klip pendek yang menggambarkan seorang pilot pesawat, seorang pilot senior yang melakukan penerbangan terakhir, lalu kemudian setelah tiba dengan selamat
di landasan di bandara, sang pilot itu turun melewati anak tangga pesawat, dan setelah dia turun di anak tangga terakhir, dia kemudian berlutut dan bersujud. Ya, pilot itu adalah pilot senior dan penerbangan itu sekaligus penerbangan terakhir setelah ia menjalani masa pensiun. Ia pensiun sebagai seorang pilot sebuah maskapai penerbangan dan menyelesaikannya dengan baik sebagai seorang abdi yang melayani para pelanggan, para warga yang menggunakan paling tidak maskapai penerbangan itu. Komentar begitu banyak dan secara khusus terharu, terlebih ketika sang pilot itu setelah melewati anak tangga pesawat yang terakhir, lalu kemudian berlutut dan bersujud ditemani dengan istri, lalu disertai dengan tangis atas semua pengalaman sebagai syukur karena penyertaan Tuhan di tengah-tengah pengabdiannya sebagai seorang pilot di masa aktifnya. Pilot yang menyelesaikan masa tugasnya dengan baik, lalu ia bersujud syukur untuk semua penyertaan yang telah diberikan oleh Tuhan. Ia melewatinya dengan baik, dan video itu berakhir dengan ia foto bersama-sama dengan rekan sejawatnya pilot yang lain dan melihat pesawat di mana menjadi pesawat terakhir setelah ia menyelesaikan tugasnya sebagai seorang pilot dan memasuki masa pensiunnya. Saya sendiri terharu dengan petikan atau paling tidak penggalan video itu untuk melihat seorang abdi yang menyelesaikan tugasnya dengan baik. Saya bisa berimajinasi pada saat ia take off, pada saat ia landing, pada saat ia tinggal landas, maupun pada saat ia mendarat. Lalu dia membawa warga sipil yang dibawa sebagai penumpang di pesawatnya untuk hari-hari bahkan tahun-tahun pengabdiannya, dan ia dapat menyelesaikannya dengan baik. Itulah dedikasi, bakti, dan pengabdian yang kemudian mampu dijalani oleh seorang pilot. Apa yang baru saja kita baca dalam bagian kitab ini adalah gambaran dari para imam, secara khusus anak-anak dari Harun sendiri, yang adalah bagian dari komunitas Levi, dan bersama-sama dengan Harun melakukan tugas tanggung jawab imamat setelah penahbisan. Jadi kisah itu diawali dengan penahbisan tabernakel atau kemah suci, termasuk penahbisan bagi anak-anak Harun dan Harun sendiri sebagai yang menjabat jabatan imamat di tengah-tengah komunitas bangsa Israel. Dan mulailah mereka melakukan tugas bakti dan pengabdian mereka sebagai imam di tengah-tengah tabernakel dan kemah suci yang baru saja juga ditahbiskan. Kemah suci tabernakel adalah tempat dan simbol perjumpaan umat dengan Allah. Dan sebagai mediator adalah para imam yang melakukan tugas dan tanggung jawab ritus ibadat secara khusus untuk semua bentuk persembahan, dan sekaligus sebagai media antara umat Allah dengan Tuhan sendiri. Dan menarik, gambaran yang baru saja kita baca adalah bagaimana fungsi imamat itu dijalankan secara perdana oleh komunitas Lewi sebagai para imam, anak-anak Harun dan Harun yang menjabat jabatan imamat itu, lalu kemudian melukiskan bagaimana kemudian selanjutnya tradisi imamat dan fungsi jabatan imamat itu dilakukan generasi ke generasi di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Seorang ahli kitab suci, Stephen M. Miller, memberikan gambaran bahwa mereka melakukan tugas dan tanggung jawab di antaranya menghunjukkan beragam macam persembahan dari umat. Dan ada beberapa secara khusus pakem atau aturan yang mengatur tentang persembahan yang dibawa oleh umat, yang paling tidak sedikit banyak menjadi gambaran ketika kita membaca perikop kita tadi. Dan mereka akui bahwa Allah sendirilah yang mengatur beragam jenis persembahan itu. Stephen Miller memberikan penjelasan bahwa persembahan itu bisa dalam bentuk persembahan bakaran. Ini adalah kurban yang paling umum bagi Israel. Para penyembah akan menyembelih dan membakar seekor binatang pada sebuah mezbah. Hal ini memurnikan si penyembah dari dosa.
Nah, orang-orang kaya akan membunuh seekor lembu, dan kebanyakan orang lain membunuh kambing jantan atau domba, lalu orang yang lebih miskin akan membunuh merpati sebagai bentuk persembahan bakaran. Kemudian ada yang disebut dengan persembahan gandum. Nah, gandum hasil panen kemudian dibawa sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Para penyembah bisa menghadiahkannya dalam bentuk gandum, makanan yang dipanggang atau bijian yang kemudian dibakar. Imam kemudian membakar beberapa di antaranya dan menyimpan sisanya sebagai bagian dari gaji mereka. Kemudian ada persembahan damai. Nah, seorang penyembah membakar sebagian dari binatang sebagai sebuah ekspresi rasa terima kasih kepada Allah. Lalu kemudian dia memakan sisanya seringkali bersama-sama dengan keluarga dan juga teman-temannya. Kemudian yang terakhir adalah persembahan penghapus dosa dan salah. Nah, pengurban binatang ini menyucikan orang yang melakukan satu jenis dosa khusus, seperti mungkin mencuri, berbohong, dan dosa yang tidak disengaja, seperti memberikan janji yang terburu-buru, sehingga mustahil untuk dipenuhi, maka diberikanlah persembahan penghapus dosa dan salah berupa pengorbanan binatang. Semua bentuk ekspresi persembahan ini dibawa di dalam rumpun dan ritual kurban yang dilakukan oleh para imam, secara khusus anak-anak Harun dan Harun yang melakukan fungsi imamat. Dan mereka melakukannya sesuai dengan aturan yang dilakukan secara detail. Itu sebagai sebuah penggambaran bukan hanya sekadar sebuah teknik atau taktis pelaksanaan bentuk upacara pengorbanan beragam macam kurban yang dipersembahkan, tapi tentang komitmen kesetiaan kepada Allah dalam melakukan fungsi dan tugas serta bakti dan pengabdiannya sebagai hamba yang setia. Kalau di hari Minggu yang lalu kita telah melihat makna kepemimpinan yang punya integritas. Seseorang adalah bukan hanya apa yang ia katakan, tapi apa yang ia lakukan. Seperti gambaran Ebed Yahweh dan hamba Tuhan yang Tuhan telah berikan lidah seorang murid dan telinga seorang murid, sehingga Tuhan memformasi dan membentuknya menjadi hamba Tuhan yang setia dalam sosok seorang murid yang meneguhkan, yang letih lesu, bahkan ketika dia menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang guru bijaksana, konsekuensi dia dianiaya, konsekuensi dia disakiti, dia jalani dengan tabah, dan dia lakukan dengan penuh dedikasi dan pengabdian sebagai seorang hamba Tuhan atau Ebed Yahweh. Nah, pada hari ini kita melakukan juga dalam spirit yang sama, untuk kerelaan dan kesetiaan, kesiapsediaan melakukan tugas dan fungsi imamat dengan baik yang dilakukan oleh Harun bersama-sama dengan anak-anaknya setelah tahbisan mereka terima untuk melakukan fungsi imamat itu. Disponibilitas, kerelaan, kesiapsediaan untuk melakukan karya-karya yang telah Tuhan nyatakan sebagai karya dan kawan sekerja Tuhan sendiri untuk terus berkolaborasi seiring dengan beragam macam bentuk pelayanan di tengah-tengah tantangan situasi apapun yang dihadapi. Dan semoga kita pun mengalami spiritualitas yang sama di tengah-tengah kita menyatakan kehidupan kita dengan dedikasi yang sungguh dan penuh bagi Tuhan sendiri, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah panggilan pelayanan kita di gereja, bahkan ketika kita hadir dalam panggilan dan pengutusan kita sebagai bagian dari warga masyarakat di ruang publik. Kita melakukan itu dengan spiritualitas rela hati dan terbuka untuk menyatakan kesiapsediaan, disponibilitas atas panggilan Tuhan itu, sama seperti fungsi imamat yang dilakukan dengan baik oleh komunitas Lewi, dalam hal ini anak-anak Harun dan Harun sendiri yang melakukan fungsi imamat itu dengan baik. Moga di tengah-tengah keluarga kita masing-masing selalu tersedia altar keluarga. Di dalamnya adalah bentuk peribadatan kita yang tulus. Kita hadir sebagai suami istri, bersama-sama dengan anak-anak, bahkan mungkin menantu, begitu juga dengan cucu dan cicit. Lalu kita jadikan dan dedikasikan altar keluarga kita itu sebagai bentuk spiritualitas kesiapsediaan kita untuk mau melayani Tuhan dengan setia di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kita bersyukur seiring dengan diteguhkannya pengurus dan pelayanan kategorial, termasuk di dalamnya pelayanan PA dan
PT di tengah-tengah Jemaat Ibn Hisr DKI Jakarta. Kita doakan mereka semua yang telah menyatakan kesiapsediaan mereka untuk mau melayani Tuhan dengan setia dan melakukan fungsi-fungsi mereka sebagai bagian dari unit misioner, baik itu persekutuan pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, maupun persekutuan kaum lanjut usia yang kemudian melakukan semua tugas dan fungsi-fungsi itu dengan baik. Kiranya keteladanan dari para anak Harun dan secara khusus Harun untuk melakukan fungsi imamat dengan baik di tengah-tengah kemah suci, di tengah-tengah tabernakel, menjadi spiritualitas bagi kita semua, dan secara khusus bagi fungsionaris di tengah-tengah unit misioner Jemaat Ibn Hisr yang akan memulai akan tugas tanggung jawab penata layanannya. Kita doakan mereka agar boleh melayani di tengah-tengah jemaat dan secara khusus GPB Jemaat Ibn Hisr DKI Jakarta dengan sungguh dan melakukan itu dalam siap sedia seiring dengan apa yang telah Tuhan percayakan dan pernyataan ya dengan segenap hatiku untuk mau melayani Tuhan dengan setia. Gambaran sang pilot yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya hingga ia memasuki masa pensiun dengan baik, kiranya juga menginspirasi kita semua untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawab itu dengan penuh dedikasi, dengan komitmen yang kuat, dan dalam tugas tanggung jawab itu memuliakan Tuhan pastinya. Betapa Allah berkenan bagi setiap kita yang mempersembahkan kehidupan kita, mendedikasikannya untuk kemuliaan Tuhan lewat pelayanan yang kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan bergereja, bermasyarakat, bahkan berkeluarga untuk lebih besarnya kemuliaan Tuhan. Mari kita hayati panggilan kita untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, di dalamnya semata-mata untuk lebih besarnya kemuliaan Tuhan, di tengah beragam macam tugas dan tanggung jawab yang kita sambut sebagai seorang hamba yang setia, yang mau melakukannya juga dengan setia. Secara khusus bagi pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT Provisiat, dan selamat melayani di tengah-tengah Jemaat Ibn Hisr DKI Jakarta dengan penuh sukacita. Sembari ucapan terima kasih bagi rekan-rekan sepelayanan yang juga telah melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus pelayanan kategorial, termasuk di dalamnya pelayan PAPT di dalam masa bakti yang lalu yang telah menyatakan dedikasinya juga dengan baik di tengah-tengah Jemaat Ibn Hisr DKI Jakarta. Tuhan memberkati semua wujud pelayanan itu, di mana dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati semua menjadi pelayan-pelayannya yang penuh tanggung jawab dan setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami belajar dari para imam, anak-anak Harun, dan Harun sebagai bagian dari komunitas imamat yang melayani Engkau di kemah suci tabernakel. Setelah menjalani masa penahbisan itu, mereka memulai tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk mengatur dan menata semua bentuk persembahan yang dibawa oleh umat sebagai bentuk pengorbanan untuk menghormati Engkau sebagai Tuhan atas cara dan Tuhan atas kehidupan mereka. Kiranya keteladanan yang boleh kami alami dengan terinspirasi dari fungsi imamat yang dijalankan dengan baik, memberikan kepada kami spiritualitas untuk tetap siap sedia juga melayani Tuhan di tengah-tengah panggilan kita, di tengah-tengah panggilan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, maupun di tengah-tengah panggilan kami sebagai bagian dari anggota masyarakat dan gereja. Berkatilah kami semua sehingga di dalam masa-masa kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami ini, kami melakukan kehidupan kami dan karya tugas tanggung jawab kami sebagai bentuk dedikasi, bakti dan pengabdian kami, dan sebagai wujud ibadah kami untuk kemuliaan-Mu. Lengkapi kami dengan kesehatan yang baik, sukacita, kesiapsediaan, kerelaan, keteguhan, ketangguhan, dan komitmen kuat untuk boleh melayani-Mu, bahkan hari-hari kehidupan kami yang mau kami jalani dengan baik, sehingga kehadiran-Mu ya Tuhan nampak lewat kami melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kami dengan baik, sehingga Engkau dan nama-Mu dimuliakan di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam kami membawa dan secara khusus bersaksi tentang kemuliaan nama-Mu itu, karena kami melakukan tugas tanggung jawab dan fungsi-fungsi kami juga dengan baik. Kiranya tanggung jawab kami itu menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk menjadi lebih besarnya kemuliaan-Mu ya Tuhan, seiring dengan ibadah yang kami lakukan, yaitu hidup kami
yang adalah ibadah yang sejati bagi Tuhan saja. Kami berdoa bagi GPB Jemaat Ebenezer DKI Jakarta yang boleh Engkau berkati untuk menata persekutuan pelayanan dan kesaksian. Tuhan rahmati kami sebagai presbiter, sebagai fungsionaris dari unit-unit misioner yang ada, bahkan segenap warga jemaat, untuk memaknai panggilan kami sebagai umat, sebagai gereja, sebagai persekutuan yang mau setia bersaksi dan melayani di tengah-tengah panggilan yang Kau nyatakan kepada kami semua dengan penuh tanggung jawab. Kiranya apa yang boleh kami lakukan memuliakan Tuhan dan di dalamnya ya Bapa, baik itu dalam kehidupan gerejawi, kehidupan berkeluarga, bahkan dalam kehidupan kami pribadi, kami nyatakan itu dengan penuh sukacita, dengan komitmen sebagai bentuk bakti kami bagi Tuhan sendiri, dan kami nyatakan itu dalam hari-hari kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus bagi fungsionaris unit misioner, secara khusus pelayan kategorial maupun pelayan PAPT yang diteguhkan dalam kasih dan rahmat Tuhan. Engkau memberkati mereka seiring dengan tugas tanggung jawab yang kami yakin dan percaya akan Tuhan rahmati dan Tuhan berkati, seiring dengan semua yang di dalamnya Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka untuk melakukan fungsi itu di tengah-tengah Jemaat Ebenezer DKI Jakarta. Bagi fungsionaris unit misioner dalam pelayanan kategorial yang telah menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab itu, Tuhan berkati. Kami yakin percaya bahwa jerih payah mereka di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati kehidupan pribadi dan keluarga di dalam pengabdian mereka di tengah-tengah Jemaat Ebenezer DKI Jakarta selama masa ketika Tuhan telah memberikan kepercayaan bagi mereka dan mereka telah menyelesaikan semua tanggung jawab itu dengan baik. Kiranya nama Tuhan saja yang dimuliakan dan Tuhan memberkati akan setiap jerih payah mereka untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan berkati kami secara khusus dalam kehidupan sebagai suami istri dengan anak-anak, menantu, bahkan hadir cucu dan cicit. Tolong kami dalam kami memaknai hari-hari kehidupan kami, anak-anak kami dalam proses belajar studi mereka dari pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Engkau rahmati dengan hikmat kepandaian, mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami yang bekerja, rahmati kami dengan kekuatan kesehatan untuk menata akan kehidupan kami sehingga penghasilan yang kami peroleh hanya untuk kemuliaan-Mu dan sungguh-sungguh membawa makna dan berkat dalam kehidupan keluarga. Rahmati yang kecut dan tawar hati, takut, cemas, sakit, berduka, menderita, tertekan. Kami yakin hanya dalam Engkau lah kami peroleh kesembuhan, penghiburan, jalan keluar, dan Engkau akan selalu menyertai sehingga Engkau dengan kehadiran-Mu ya Tuhan Yesus, mereka tidak sendiri, tapi mereka diteguhkan bahwa Tuhan selalu bersama-sama apapun warna situasi, kondisi yang dialami. Kami berterima kasih untuk semua berkat-berkat juga yang selalu kami terima untuk pertambahan usia, baik dalam kehidupan kami pribadi maupun kehidupan kami rumah tangga, bahkan dalam setiap berkat-berkat dalam kehidupan yang boleh kami naikkan sebagai ungkapan syukur. Kiranya nama Tuhan dimuliakan lewat semua yang telah Engkau nyatakan dalam warna keseharian kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkatilah bangsa dan negara kami. Engkau rahmatilah pemerintah pusat hingga ke daerah, untuk di dalam Tuhan bersama-sama menata kepemimpinan dan pemerintahan yang ada dengan warga masyarakat yang diayomi, dipimpin dan dilindungi. Engkau tolong bangsa kami agar dapat keluar dari krisis, bahkan bangsa-bangsa di seantero dunia ini, untuk di dalam perkenan Tuhan, Tuhan bawa kami keluar dari semua krisis yang ada, untuk mengalami kembali semua kekuatan yang boleh kami alami dari Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami sebagai bagian dari bangsa yang bermartabat, karena Tuhan memberkati kami. Rahmatilah kami semua ya Tuhan malam hari ini, kami menyambut kembali hari esok dalam perkenan-Mu, dan kami bersyukur untuk semua kebaikan yang telah Tuhan beri. Ampunilah akan dosa dan salah kami, jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapa, saudari-saudara, anak-anak, remaja dan kaum muda yang Tuhan kasihi, mari kita menata akan panggilan kehidupan kita sebagai bentuk menjawab undangan Tuhan atas kita agar mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, dan kita menjalankan itu dalam fungsi-fungsi yang baik untuk lebih besarnya kemuliaan Tuhan. Jalanilah dengan setia dan dengan penuh tanggung jawab agar nama Tuhan dimuliakan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah di hari Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua dalam hari-hari kehidupan kita saat ini dan selamanya.
Amin. Danke Bung.